Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Selanjutnya salawat berserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Ilham Sabta Pratama dengan NIM 123 1051 2182 kelas 4C Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang Islam Asia Tenggara sebagai suatu kajian yang termasuk ciri dan karakteristiknya. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan kita juga harus tahu pentingnya studi Islam Asia Tenggara. Nah, kajian Islam atau studi Islam secara etimologi merupakan terjemah dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah dalam kajian Barat. Dalam kajian Barat, studi Islam disebut Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Nah, adapun pengertian terminologis tentang studi Islam, yaitu kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, ataupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita membahas terlebih dahulu tentang karakteristik Islam yang ada di Asia Tenggara. Nah, beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan karakteristik Islam di kawasan lain, khususnya Timur Tengah, yang merupakan jantung dunia Muslim. Dengan watak atau karakteristik Islam terpentingnya sebagai Islam yang damai, ramah, dan toleran, Islam Asia Tenggara berbeda dengan watak Islam di kawasan lain-lainnya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakan dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Islam di Asia Tenggara ini memiliki karakteristik yang unik dan beragam. Nah, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, tradisi setempat, serta interaksi dengan agama dan masyarakat lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu integrasi dengan budaya lokal. Islam di Asia Tenggara berkembang dengan cara yang harmonis dengan tradisi dan budaya setempat. Banyak praktik budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam, seperti dalam perayaan pernikahan, kematian, dan hari-hari besar agama. Nah, selanjutnya itu adalah keterbukaan dan pluralisme. Masyarakat Muslim di Asia Tenggara umumnya memiliki sikap toleran terhadap perbedaan agama dan budaya Islam, berinteraksi secara damai dengan agama-agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Buddha di banyak negara seperti Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya yang ketiga adalah praktik Islam yang moderat. Dalam dunia di mana pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan moderasi dan demokrasi, bahkan dikontrasikan dengan radikalisme agama. Nah, Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat tadi. Islam di Asia Tenggara dikenal lebih moderat dan tidak ekstrim,
Masyarakatnya lebih mengutamakan nilai-nilai harmoni sosial, perdamaian, dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya yang keempat itu ada pengaruh tarikat atau sufisme. Nah, tarikat-tarikat sufi memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Ajaran tasawuf yang menekankan kedamaian batin dan cinta kasih kepada sesama sangat diterima dalam masyarakat Muslim Asia Tenggara. Yang kelima, pendekatan sosial yang humanis. Islam di Asia Tenggara cenderung berfokus pada aspek sosial yang humanis dengan menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan antar individu. Nah, yang keenam, adaptasi dengan konteks lokal. Islam di Asia Tenggara mampu beradaptasi dengan berbagai konteks sosial, politik, dan budaya setempat, menjadikan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya kita bahas perkembangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara kontemporer. Perkembangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan interaksi antar agama Islam dengan budaya, politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Nah, Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan penyebaran oleh para ulama, terutama melalui pedagang Muslim yang datang dari Arab, India, dan Persia. Islam datang dengan jalan damai dan berlangsung secara berangsur-angsur. Perkembangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara kontemporer adalah gambaran bagaimana masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara ini mengalami perubahan dan perkembangan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa kini atau kita sebut kontemporer. Ini mencakup bagaimana masyarakat Muslim di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Singapura beradaptasi dengan tantangan dan peluang zaman modern, serta bagaimana mereka menghadapi isu-isu global dan lokal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Perkembangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara kontemporer mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting dalam perkembangan masyarakat Muslim di kawasan ini. Yang pertama itu ada pertumbuhan jumlah populasi Muslim. Yang pertama itu ada pertumbuhan jumlah populasi Muslim. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki jumlah populasi Muslim yang sangat besar. Indonesia dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat Muslim di kawasan ini terus tumbuh dan berperan penting dalam konteks global. Nah, yang kedua itu ada penyebaran pemikiran Islam modern dan radikal. Di era kontemporer, masyarakat Muslim di Asia Tenggara menghadapi pengaruh pemikiran Islam modern dan radikal yang seringkali datang dari luar kawasan seperti Timur Tengah. Ini memunculkan tantangan dalam mempertahankan identitas Islam yang moderat seperti yang telah berkembang selama berabad-abad serta menangkal radikalisasi yang dapat mengancam kestabilan sosial politik. Seluruh elemen kaum Muslim berkewajiban untuk menyosialisasikan Islam Asia Tenggara sebagai Islam yang moderat, Islam yang cinta damai, dan Islam yang rahmat lil alamin. Nah, yang ketiga itu ada peran Islam dalam politik. Islam di Asia Tenggara ini semakin terlibat dalam politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia sendiri, partai-partai politik berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera atau kita disingkat PKS memiliki pengaruh yang signifikan meskipun Indonesia tetap mempertahankan prinsip sekuler dalam pemerintahannya. Nah, yang keempat adalah perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat Muslim di Asia Tenggara juga menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang begitu pesat. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, transformasi ekonomi, urbanisasi, dan pengaruh teknologi memberikan dampak pada pola hidup masyarakat Muslim, mengarah pada adaptasi terhadap nilai-nilai Islam yang lebih relevan dalam dengan kehidupan yang kontemporer.
Nah, yang kelima itu adalah pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi ini telah menjadi platform penting dalam penyebaran ideologi dan pemikiran Islam. Platform ini memfasilitasi komunitas antar umat muslim di seluruh dunia, mempercepat penyebaran informasi tentang pemikiran Islam yang kontemporer, dan memberikan ruang untuk perdebatan publik mengenai isu agama. Nah, yang keenam itu ada revitalisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini baik dalam bentuk sekolah-sekolah Islam tradisional atau biasa kita bilang seperti pesantren, maupun lembaga pendidikan formal mengalami perkembangan pesat. Pendidikan Islam di Asia Tenggara ini semakin berfokus pada penanaman nilai-nilai keislaman yang moderat, berpadu dengan kurikulum pendidikan umum yang relevan juga untuk kebutuhan zaman. Nah, pesantren misalnya tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi keterampilan hidup modern yang berguna dalam dunia kerja. Sampailah kita di bagian penghujung, yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi ini. Jadi, Islam di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang unik dan beragam, yang dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya lokal, tradisi, serta dinamika sosial politik di setiap negara. Proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama sejak abad ke-13 hingga ke-15 telah menciptakan bentuk Islam yang lebih moderat dan fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat setempat. Keberagaman ini terlihat dalam praktik keagamaan, seperti perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam, serta memunculkan bentuk toleransi antar agama yang khas di kawasan ini. Selain itu, kajian tentang Islam di Asia Tenggara ini menunjukkan pentingnya memahami peran Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di era kontemporer. Islam di Asia Tenggara tidak hanya berperan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga semakin terlibat dalam politik dan ekonomi dengan memunculkan partai politik berbasis Islam di perkembangannya lembaga-lembaga keuangan syariah. Di kawasan ini juga menghadapi tantangan modernisasi, radikalisasi, dan globalisasi yang mempengaruhi cara mereka memaknai ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam di Asia Tenggara dapat dipahami sebagai agama yang dinamis, adaptif, dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.